Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama saya Aldivian. Dan kali ini kita akan membahas tentang anime Tokyo Ghoul. Apa yang sebenarnya terjadi di anime Tokyo Ghoul? Buat kalian yang belum tahu, anime Tokyo Ghoul ini mengisahkan tentang manusia yang kemudian berusaha untuk membasmi ghoul. Apa itu ghoul? Ghoul itu adalah semacam pemakan mayat lah kalau misalkan dicari di Wikipedia, tetapi di anime ini diceritakan bahwa ghoul ini tidak memakan mayat tetapi memakan manusia yang masih hidup. Begitu. Nah, lalu apa filsafat yang bisa kita ambil dari anime ini? Ayo kita mulai saja videonya. Inilah dia filsafat dari anime Tokyo Ghoul. Kita bisa melihat filsafat ini misalkan dari tokoh protagonis utama, yaitu Kanekigan. Bagaimana ia memiliki sebuah prinsip bahwa dia tidak ingin menyakiti sesamanya. Begitu kan? Nah, lalu ketika ia menjadi ghoul, maka ia dengan terpaksa harus memakan manusia. Karena kalau tidak begitu ia tidak bisa hidup. Contoh ceritanya seperti ini. Nah, dari sini kemudian timbullah sebuah paradoks. Kalau sebenarnya Kanekigan ini tidak mau menyakiti siapapun sejak awal, maka kita bisa melihat bahwa sepanjang hidupnya, bahkan sebelum ia menjadi ghoul, itu ada banyak sekali korban dari si Kanekigan ini. Ada banyak sekali nyawa yang terbunuh. Kok bisa begitu? Kita lihat saja. Misalkan di episode-episode awal gitu ya. Ketika temannya ini memberikan hamburger gitu kan, yang katanya adalah makanan kesukaan Kaneki. Lihat saja apa yang ada di dalam hamburger itu. Pertama, roti. Bagaimana proses pembuatan roti? Tentu saja dari gandum gitu, atau mungkin dari tanaman lainnya gitu kan. Bagaimana untuk membuat itu? Maka untuk membuat roti itu, maka harus ada pohon yang ditebang. Misalkan dahulunya daerah itu adalah hutan gitu ya. Banyak sekali pohon yang ditebang untuk membuat sebuah roti, untuk atau membuat sebuah tanaman gandum gitulah, biar lebih gampangnya gitu ya. Nah, lalu dari pohon-pohon yang ditebang ini ditanamilah tanaman gandum gitu, misalkan begitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanaman ini pun kembali dibunuh, kembali dirusak untuk membuat apa yang disebut dengan roti. Begitupun dengan selada. Ada berapa banyak pohon-pohon di hutan yang harus dibabat demi untuk membuat sebuah kebun selada. Itu ya. Begitu seladanya sudah jadi, ya seladanya dimakan manusia, mati lagi. Setelah selada apa? Tomat gitu. Tomat juga sama prosesnya. Lalu apalagi daging sapi gitu ya, atau daging binatang. Kita bisa lihat ada berapa banyak binatang yang harus dibunuh demi untuk memasok permintaan daging manusia. Begitu. Maka di sini ada suatu hal yang rancu. Begitu, di mana manusia ini menganggap bahwa ghoul ini adalah musuh, bahwa ghoul ini adalah sesuatu yang jahat. Padahal setiap harinya mereka juga berbuat sesuatu yang jahat, ya dalam tanda kutip, kepada makhluk lain. Kan ibaratnya seperti itu tadi gitu ya, di satu hamburger itu tadi ada berapa banyak nyawa yang melayang untuk memenuhi nafsu manusia. Dan ketika manusianya sendiri dimakan oleh makhluk lain gitu ya, manusianya merasa ditindas, manusianya merasa terancam. Lah memang yang sapi-sapi yang mau disembelih itu tidak merasa terancam? Kan pertanyaannya begitu. Gitu ya, kalau misalkan mau dibuat sesuatu hukum yang adil begitu ya, maka
bisa saja seluruh sapi dan seluruh ayam yang ada di dunia ini akan menuntut manusia, bahwa manusia ini sudah memperlakukan mereka seenaknya saja. Kalau misalkan mereka masih bisa bertelur gitu ya, si ayamnya ini masih bisa bertelur, telurnya diambili, kemudian dimasak gitu ya. Kalau misalkan mereka sudah tidak bisa bertelur, mereka akan dipotong. Kan ini tidak berperi kebinatangan. Maka dari sini bahwa apakah ghoul itu jahat? Sebenarnya ghoul ini terkait dengan perilaku manusia itu sendiri terhadap makhluk lainnya. Anime Tokyo Ghoul ini sejatinya memberikan wawasan kepada kita bahwa seandainya hewan-hewan yang terbiasa kita makan itu kemudian menciptakan suatu senjata, menciptakan suatu kelompok sendiri untuk memakan kita, maka jadi jangan kita berfantasi terlalu liar bahwa jika Tokyo Ghoul ini memang benar-benar ada di dunia nyata, karena sejatinya kitalah yang telah menjadi ghoul itu. Seperti yang saya sebutkan tadi di Wikipedia, ghoul itu adalah pemakan mayat gitu. Manusia juga memakan hewan yang sudah mati atau hewan yang sudah disembelih, kan seperti itu ya kan. Apakah bukankah itu definisi mayat juga, hewan yang sudah mati itu? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Walaupun nanti ada juga yang bilang wah ini bukan bangkai gitu, karena kan disembelihnya secara hukum Islam begitu ya. Memang kalau di dalam Islam sendiri yang dimaksud bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih dengan benar, tetapi bukan berarti bahwa manusia itu tidak memakan hewan, kan begitu prinsipnya ya. Jadi ya sudahlah, videonya saya akhiri saja karena memang ini agak bulat sebenarnya, agak begitu membingungkan. Jadi saya akhiri saja ya, daripada nanti malah teman-teman sekalian bingung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.